informasi yang pertama ada soal dugaan korupsi di PT Timah. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan ke rumah Crazy Rich Jakarta Helena Lim usai tersangkut kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Penggeledahan dilakukan pada Rabu 6 Maret hingga Jumat 8 Maret 2024. Tim penyidik pada Direktorat Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menggeledah beberapa tempat yakni kantor PT QSI, PT SD, dan rumah tinggal Helena Lim di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan dari penggeledahan pihaknya menyita barang bukti elektronik, kumpulan dokumen terkait serta uang tunai sebesar 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura atau setara dengan 33 miliar rupiah atau dengan kurs 11.700 yang diduga kuat berhubungan atau merupakan hasil tindak kejahatan. Artinya secara total Kejagung menyita lebih dari 33 miliar uang dalam dua mata uang berbeda. Masih soal tindak pidana korupsi, di informasi selanjutnya ada Dirut Taspen yang ditangkap. PT Taspen Persero telah merugikan negara atas dugaan kasus korupsi yang diperkirakan merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Adapun buntut dari kasus tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir telah menonaktifkan Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih. Sementara itu, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan penyidikan kasus ini bermula dari laporan masyarakat. KPK menduga modus korupsi dalam kasus ini adalah kegiatan investasi fiktif yang dilakukan PT Taspen pada tahun anggaran 2019 dengan melibatkan perusahaan lainnya. KPK telah mencegah 2 orang bepergian ke luar negeri terkait dugaan kasus korupsi Taspen. 1 orang yang dicegah adalah penyelenggara negara, sementara 1 lagi merupakan pihak swasta. Kerugian yang ditimbulkan atas kasus tersebut nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Kerugian yang ditimbulkan atas kasus tersebut juga nilainya mencapai ratusan rupiah. Di informasi selanjutnya ada Bea Cukai yang perketat barang bawaan dari luar negeri. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C. Soekarno-Hatta, Tangerang membatasi lalu lintas barang penumpang dari luar negeri per 10 Maret. Setidaknya ada 5 barang bawaan penumpang yang mereka batasi. Pengaturan soal pembatasan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo mengatakan berlakunya Permendak tersebut akan berimbas pada kegiatan impor melalui barang bawaan penumpang. Dengan pembatasan itu, maka jumlah komoditas barang bawaan penumpang memiliki batas maksimal saat kembali pulang ke tanah air. Komoditas yang dibatasi jumlah bawaannya terdiri dari alas kaki maksimal 2 pasang per penumpang, kemudian tas 2 buah per penumpang, dan barang tekstil. Jadi lainnya maksimal 5 buah per penumpang. Selanjutnya ada alat elektronik yang setiap penumpang hanya diizinkan membawa maksimal 5 unit dengan total seharga 1.500 US dollar, lalu telepon seluler, headset, komputer tablet maksimal 2 unit per penumpang. Di informasi selanjutnya ada Budi Said yang ajukan pra-peradilan. Kejaksaan Agung buka suara soal langkah pra-peradilan yang dilakukan Crazy Rich Surabaya Budi Said dalam kasus dugaan korupsi penjualan emas logam mulia PT Antam. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan pihaknya siap menghadapi pra-peradilan dari Budi Said. Pasalnya hal tersebut adalah formalitas dan administratif belaka. Nantinya sidang pertama pra-peradilan Budi digelar pada Rabu mendatang. Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea sudah mendeklarasikan untuk menjadi kuasa hukum Budi Said. Dalam permohonannya, Hotman meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Budi tidak sah dan batal demi hukum. Ia mengklaim Budi tidak didampingi oleh penasihat hukum. Padahal, Budi diancam pidana penjara lebih dari 15 tahun. Selain itu, Hotman juga meminta agar Kejagung segera membebaskan Budi dari tahanan.